Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat karena kita ini masih pagi, kita akan belajar, kita akan menuntut ilmu ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, itu sama aja kita mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, saat ini ibu akan mencoba untuk mengabsen ya terlebih dahulu. Hari ini siapa aja yang tidak masuk? Ada yang tahu? Anissa. Kenapa Anissa? Oh, dia sakit. Ada yang tahu sakit apa? Oke anak-anak, karena ada saudari kita yaitu Anissa yang tidak masuk pada hari ini, maka kita bersama-sama untuk mendoakan semoga Anissa bisa cepat sehat kembali. Amin. Lalu ada lagi yang tidak masuk? Budi kenapa? Ada yang tahu Budi kenapa? Oh, dia tidak ada keterangan ya? Oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke, siap. Berarti hari ini yang tidak masuk ada Anissa dan juga Budi ya. Yang lainnya pada masuk semua ya. Oke. Baik anak-anak. Gimana? Masih pada semangat gak nih? Harusnya masih dong, karena kan masih pagi, betul kan? Udah pada sarapan semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, di pagi hari ini kita harus memiliki semangat yang begitu tinggi ya. Karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Novia mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mencoba mereview kembali materi di minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat? Materi di minggu yang lalu kita udah ngebahas apa? Yang ingat? Coba boleh tolong angkat tangannya. Iya betul, tentang apa? Boros, betul. Jadi di minggu yang lalu kita udah ngebahas tentang materi tentang boros ya. Kenapa? Emang kenapa sih Bu kita nggak boleh boros? Ada yang bisa angkat tangannya memberikan jawabannya? Betul, karena kita sebagai umat Islam kita diajarkan kita nggak boleh berlebih-lebihan, betul? Iya, jadi teman-teman di sini tidak boleh ya kalau misalkan makan sampai berlebihan, minum sampai berlebihan. Kita harus menghemat, karena kenapa? Hemat itu adalah pangkal kaya, betul. Oke anak-anak, kita akan mempelajari pada materi kali ini yaitu mengenai zina. Waduh, dari judulnya aja udah bener-bener ya. Oke, coba di sini mengenai tentang zina. Apa sih yang kalian tahu? Ada yang bisa angkat tangan? Yang kalian tahu, yang ada di benak pikiran kalian tentang zina itu apa? Pergaulan bebas, betul. Ada lagi? Berpacaran, betul. Berpacaran, berdua-duaan, berpegang tangan, betul anak-anak. Oke, jadi yang tadi udah teman-teman sebutkan, zina itu tentang apa? Pergaulan bebas, berpegang tangan, berdua-duaan. Oke, jadi sebelumnya di sini ada Ibu punya kata-kata ya. Kalau bisa nikah, kenapa harus zina? Kalau ada yang berkah, kenapa pilih yang hina? Iya, teman-teman di sini ada yang ingat mengenai kasus berita yang lagi viral saat ini tentang kasusnya Vina yang ada di Cirebon? Coba ada yang udah nonton belum nih di bioskop filmnya? Atau misalkan di media-media sosial yang lainnya?
karena benar-benar viral banget itu ya kemarin ya. Iya, kamu udah nonton di bioskop? Waduh, ibu aja kalah, ibu nontonnya cuma di YouTube. Karena udah ada di YouTube, di Telegram, semuanya itu film ya. Bener-bener lagi ngebahas tentang pergaulan bebas yang ada di siapa? Film Vina yang ada di Cirebon. Iya. Nauzubillah ya, teman-teman di sini benar-benar harus bisa menjaga kehormatan diri, terutama bagi perempuan ya. Jangan sampai kita jalan keluar malam, keluyuran malam-malam. Makanya kenapa nih para akhwat perempuan di sini tuh benar-benar harus dijaga banget, apalagi bagi laki-laki. Laki-laki juga sama, jangan sampai laki-laki jalan keluar malam berduaan sama perempuan ya. Seperti yang tadi anak-anak udah ceritakan, tentang zina ya. Kita sambungin nih tentang kasus yang ada di Cirebon, yang Vina itu. Kenapa bisa terjadi? Yaitu salah satunya karena pergaulan bebas. Kasihan banget, nauzubillah ya, udah dibegal di tengah jalan malam-malam, terus dipukulin, terus langsung nauzubillah diperkosa. Coba ibu bener-bener gak bisa bayangin gimana nasib kedua orang tuanya Vina, almarhumah Vina, nasib keluarganya, bener-bener ya. Itu makanya kenapa nih di sini ibu bener-bener mengantisipasi banget buat kalian nih, anak-anak ibu, anak-anak yang sholih dan sholihah ya. Pasti anak-anak ibu di sini mah udah pada masya Allah ya, udah pada bisa menjaga diri menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Amin. Oke, lanjut ya mengenai tentang pembahasan kita nih tentang hari ini, yaitu tentang zina. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32 menjelaskan tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, ada yang bisa bacakan artinya? Yang bawa Al-Quran boleh mocok mangga dikeluarin. Atau misalkan yang nggak bawa Al-Quran bisa lihat ke temennya, ada yang bawa Al-Quran yang ada artinya? Boleh, coba sok dibacakan artinya. Budi, ya silahkan. Budi kan nggak masuk ya? Siapa? Oh, Nis. Oh iya, Rosi. Oke, Rosi silahkan baca. Terima kasih Rosi sudah membacakan artinya ya. Jadi ayat yang udah ibu bacakan tadi, yaitu dan janganlah kamu mendekati zina. Coba teman-teman bayangkan ya. Coba teman-teman di sini renungkan dari ayat ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Pertama, di ayat awal, wala taqrabuz zina, kita mendekati zinanya aja nggak boleh. Kita baru mendekati tentang perzinahan, itu nggak boleh, apalagi kita sampai melakukannya. Kenapa Allah melarangnya? Kenapa Allah di sini nggak langsung aja dan janganlah kamu melakukan zina? Enggak. Allah bilang di sini dan janganlah kamu mendekati. Berarti kalau mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, ini benar-benar perlu kita renungkan ya di sini anak-anak ibu, apalagi udah pada remaja ya, betul, sudah pada balik, sudah pada bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Oke, kita lanjut ya.
isi kandungan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 ya. Yang pertama, contoh perilaku mendekati perbuatan zina. Apa aja sih contoh perilakunya? Pertama, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang tadi, yang sudah disebutkan oleh teman kita, berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Laki-laki dengan perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan dengan laki-laki. Kenapa kok Bu nggak boleh? Karena kalau misalkan kita berdua-duaan, maka nanti yang ketiganya adalah setan. Jadi buat teman-teman di sini nih, buat anak-anak ibu tersayang, solih dan solihah, jangan sampai kalian menodai diri kita. Kita benar-benar harus menjaga diri kita. Makanya kenapa agama Islam itu ya menganjurkan untuk perempuan nih, untuk akhwat seperti ibu perempuan harus pakai kerudung, harus pakai baju gamis, pakai bajunya jangan yang ketat-ketat, harus menutup aurat, pakai kerudung yang nutupin dadanya, jangan pakai kerudung yang udah dipakai nih di jarum bentulin terus langsung diikat ke sini. Aduh. Terus yang kedua, berpakaian tidak menutup aurat. Nggak pakai jilbab buat perempuan nih, nggak pakai kerudung. Terus buat perempuan pakai celana yang pendek. Coba di sini nih ibu mau tanya, kalau auratnya nih ya, tentang kita harus menutup aurat. Untuk perempuan, auratnya itu dari mana sih? Ada yang bisa jawab? Oke, betul, iya. Jadi aurat perempuan itu hanya yang boleh terlihat wajah, telapak tangan. Itu adalah auratnya perempuan. Itu boleh yang dilihat. Sedangkan untuk mulai dari kepala, rambut, seluruh tubuh kita, itu adalah aurat. Jadi yang boleh kelihatan itu cuma tangan sama wajah. Terus kalau untuk laki-laki, ayo para laki-laki harus tahu dong auratnya sampai dari mana sampai kemana. Iya betul, untuk laki-laki dari sini, dari pusar sampai kemana? Sampai ke lutut nih. Makanya buat laki-laki jangan pakai celana yang di atas lutut, karena itu aurat sayang, itu aurat anak-anaknya ibu. Jadi kalau misalkan kalian nih, buat para laki-laki pakai celananya di bawah lutut, buat para perempuan pakai kerudung, pakai ciput sayang nih, ciput. Kalau nggak pakai ciput, kerudungnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Belum lagi kalau pakai kerudungnya yang licin, kita di jalan, di motor, hiber, rambutnya keluar. Karena rambut itu ada aurat. Rambut itu adalah aurat sayang. Makanya kenapa agama Islam tuh menganjurkan kita harus menutup aurat. Coba kenapa sih? Ada yang tahu? Untuk menjaga diri, betul. Coba ya di sini ibaratkan, kenapa nih buat perempuan ataupun laki-laki, kenapa kita harus menutup aurat? Ibu contohkan. Ini spidol ya. Dan ceritanya ini adalah permen. Ini permen yang di sebelah kanan ibu itu masih tertutup, masih disegel, masih di plastik, belum kebuka. Sedangkan permen yang di sebelah kiri ibu udah kebuka. Udah gak baru lagi, masih baru. Maksudnya udah kebuka bungkusannya tuh. Ada 2 permen. Oke. Sekarang ibu tanya sama laki-laki nih yang di sebelah kanan ibu. Kalau ada 2 permen, yang satu masih disegel, masih tertutup, plastiknya belum dibuka. Yang satu udah kebuka. Udah diremes-remes nih sama ibu nih permennya karena udah kebuka. Ibu pegang-pegang nih. Coba buat laki-laki, kalian pilih yang mana? Pilih yang kanan, tangan kanan ibu, atau tangan kiri ibu permennya? Yang ini kan? Yang ini yang kanan kan?
kalian pilih yang kanan, kenapa nggak pilih yang kiri yang udah ibu buka? Iya, karena yang kanan masih bersih Bu, betul. Yang kiri mah udah kotor, udah kebuka. Apalagi tadi udah dibejak-bejak sama ibu, udah dipegang-pegang, udah diremes-remes. Nah, itu sama halnya dengan kenapa kita harus pakai kerudung, kenapa kita harus pakai baju gamis, kenapa kita harus menutup aurat. Karena buat laki-laki dia gak mau kalau misalkan cari calon istri yang gak pakai kerudung, yang gak menutup aurat. Makanya kita berkewajiban untuk para muslim dan muslimah harus menutup aurat. Oke, kita lanjut ya. Iya belum, yang tadi baru sampai nomor 2 ya, maaf. Yang ketiga, melihat konten atau tayangan video, film, TV, media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Jadi kita nonton film, nonton TV, baca buku, baca media, baca koran, apapun itu, segala jenis bacaan di media sosial, di YouTube, di Facebook, apalagi Telegram, apalagi Instagram, Line, apalagi pokoknya segala media sosial itu, Twitter, iya betul, segala media sosial. Kita lihat yang orang yang nggak pakai kerudung, kita ngelihat film-film yang mengundang nafsu syahwat. Jadi harus hati-hati mulai sekarang kalau misalkan buka HP nih, terutama buat anak-anak ibu nih, kalau lagi di rumah lagi nonton HP, nontonnya yang benar, nontonnya yang berguna, yang bermanfaat. Jangan nonton film yang aneh-aneh. Karena sekarang kan udah canggih ya, udah zamannya canggih banget. Kita buka HP, mau cari apa? Semuanya keluar. Cari cara menggunakan sikat gigi, ada. Cara pakai kerudung, ada. Dan cara apapun itu semuanya udah ada, langsung terdetek. Udah canggih. Jadi makanya kenapa kita harus bisa memanage diri kita, harus bisa menyaring nih kalau misalkan mau cari apa-apa. Oh ingat kata Ibu Novia, kita nggak boleh nonton yang mengandung syahwat, nonton film yang bisa mengundang syahwat kita. Terus lanjut ya, membaca artikel, buku bacaan atau sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu. Sama baca buku yang tadi udah ibu jelasin, baca koran, baca media, baca berita yang mengandung nafsu. Jadi mulai sekarang anak-anak ibu nih, yang laki-laki sama yang perempuan, inget nih kalau misalkan lagi main HP, lagi baca buku, oh iya kata Ibu Novia, kita nggak boleh nonton yang aneh-aneh. Kata Bu Novia, kita kalau mau nonton yang bermanfaat, yang menghasilkan, nah itu boleh banget ya. Oke anak-anak ibu, siap, kita lanjut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini ada hadisnya ya, hadis riwayat Tirmidzi. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada yang mau bacakan hadisnya? Nah. Ya, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa kana thalithahu masyaitan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, kalau misalkan kita nih berdua-duaan sama yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Lanjut ya. Oke, sekarang kita akan membahas nih pengertiannya apa sih itu? Apa itu pengertiannya sih? Secara bahasa berasal dari kata
Zana Yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram, yang belum ada ikatan secara sah, secara agama, yang belum menikah. Nah, makanya ibu di sini was-was banget buat kalian anak-anak ibu yang laki-laki sama yang perempuan. Jangan sampai deket, jangan sampai berdua, karena yang ketiga adalah asyaiton. Ya. Nah, namun secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat. Jadi nggak ada ikatan, nggak ada ikatan pernikahan, nggak ada ikatan yang sah. Oke, nggak boleh ya, mulai sekarang ya. Kan udah ibu jelasin nih, kalau misalkan kita udah mengetahui sesuatu, terus kita nggak melakukannya, waduh. Ya, semangat ya. Bismillah, pasti bisa. Hukum perbuatan. Perbuatan ini hukumnya apa? Udah pasti haram, jelas gak boleh ya. Lanjut. Nah, kalau tadi kan hukuman perbuatannya, sekarang bagi pelakunya, orangnya yang melakukannya ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama muhsan, yang kedua ghairu muhsan. Apa bu bedanya? Kalau muhsan itu dilakukan bagi orang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah secara halal, secara sah di mata hukum ya. Itu hukumannya apa? Didera, dirajam, dicambuk 100 kali. Udah itu baru dirajam. Awalnya dicambuk dulu 100 kali, terus dirajam sampai kita, nauzubillah ya, jangan sampai dirajam sampai kita meninggal. Lalu yang kedua itu ghairu muhsan. Jadi artinya bagi yang belum berkeluarga, bagi kita nih para akhwat, ikhwan yang belum berkeluarga, yang masih gadis, yang masih perjaka, dan juga bagi seorang janda dan juga duda. Jadi yang misalkan yang udah punya istri, istrinya nggak ada, jadi duda. Terus bagi yang perempuan, suaminya yang udah nggak ada, cerai atau udah ditinggal, meninggal, janda. Itu hukumannya berbeda. Kalau bagi kita, bagi seorang gadis nih, seorang gadis perjaka, itu hukumannya didera, dicambuk 100 kali. Terus kita diasingkan dari tempat tinggal kita. Dari tempat tinggal kita nih, misalkan kita tinggal di sini nih, di Salabenda, kita diasingkan. Kita nggak boleh tinggal di sini lagi. Lalu kalau misalkan yang janda dan duda, itu sama hukumannya, sama bagi kayak yang muhsan, yang sudah berkeluarga. Jadi dicambuk dulu 100 kali, 100 ya, 100, bukan 1, 100. Terus di rajam sampai meninggal dunia. Nauzubillah ya. Jangan sampai anak-anak ibu ya. Makanya harus mulai dari sekarang harus menjaga banget. Oke? Nah, tapi di sini ada catatan. Catatannya adalah hukuman kisos ini berlaku bagi wilayah atau negara yang melaksanakan hukum ini. Kalau misalkan di Indonesia mah kagak. Di tempat kita. Terus jangan mentang-mentang di sini mah nggak diberlakuin ini hukumnya terus kita melakukan. Jangan sampai. Ada Allah, ada malaikat kanan kiri yang mencatat, malaikat raqib, malaikat atid. Kita melakukan kebaikan, malaikat raqib yang mencatat. Kita melakukan keburukan, malaikat atid yang mencatat. Dan Allah selalu ada di dekat kita. Allah berfirman, barang siapa yang menanyakan bahwa aku di mana, aku dekat, qarib, aku sangat dekat. Jadi jangan sampai mentang-mentang di sini mah nggak di
enggak diberlakuin ini hukumannya, terus kalian melakukan, jangan sampai. Dicatat, ada catatannya. 24 jam tanpa tidur nonstop ya. Oke, kita lanjut. Dampaknya di dunia selama kita ada di dunia. Dampaknya pertama, menghilangkan kewibawaan. Nggak dihargain, dijelek-jelekin, diomongin, hilang wibawa kita. Itu. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Kalau kita melakukannya, mau kita punya duit sebanyak apapun, pasti dikeluarkan, bener gak? Karena kita mau melakukan ini, dikeluarin sebanyak apapun, makanya bisa menyebabkan kefakiran. Lalu yang ketiga, memperpendek umur. Nauzubillah ya, jangan sampai. Lalu dampaknya di akhirat. Tadi kan di dunia, sekarang di akhirat. Itu pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh marah sama kita. Jadi jangan sampai ya. Terus mendapatkan hisab yang buruk. Nanti nih yang tadi ibu bilang ada catatannya. Nanti di akhirat itu kita bakalan diperlihatkan semua yang kita lakukan. Semua dari mulai kita ada di dunia, dari mulai kita lahir sampai nanti, itu ada catatannya nonstop 24 jam. Mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah ya, jangan sampai. Oke, pembiasaan sikap. Pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Jadi gimana sih Bu supaya kita menghindarinya? Pertama, kita harus jaga pergaulan kita. Cari teman-teman yang solih, yang solihah, yang beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Ya, bagi perempuan dan juga bagi laki-laki. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman. Sama. Jadi kalau mau berteman, oh berarti kata Bu Novia kalau mau temenan pilih-pilih. Bukan gitu. Maksudnya pilih-pilihnya tuh bukan pilih-pilih, ih dia mah apa namanya, orangnya kayak gitu, aku gak mau berteman. Bukan gitu. Tetap kita berteman, tapi kita ambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan dicontoh. Lalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Lalu yang terakhir, melakukan kegiatan yang positif. Maksudnya baca buku, belajar ya, membantu kedua orang tua. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita ya mengenai materi larangan perbuatan zina. Oke anak-anak, sebelumnya nih coba kalian semuanya berdiri dulu nih biar masih pada semangat. Oke, harus pada semangat dong ya. Coba ibu punya ice breaking nih. Jadi kalau misalkan ibu bilang 1, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan ibu bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Kanan kiri. Kalau misalkan ibu bilang 3 kali. Kanan kiri atas 3 kali. Kalau misalkan ibu bilang 4, maka 4 kali. 2 di kanan, 2 di kiri. Nah terakhir kalau misalkan ibu bilang 5 kali. 2 di kanan, 2 di kiri,
1 di atas. Oke, siap? Coba ya, udah pada berdiri semuanya ya. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita coba ya. Tepuk 5 2 kali. Oke. 3 2. Oke, masih semangat nih. Lihatin ya nanti yang temennya yang salah siapa nih. Lihatin. 1 1 5. Oke. Sekarang kita mulai ya. Yang cepat. 5 3 2. Oke. Gimana? Masih pada semangat ya? Siap. Oke, sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Ya. Nah, untuk materinya alhamdulillah ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi untuk selanjutnya di sini kita latihan. Di sini udah Ibu sudah siapkan. Mengenai latihannya itu ada soal pertama tentang sikap. Jadi di sini ada pernyataan yang harus kalian isi. Pernyataan yang pertama, pilihannya itu ada SS, yaitu sangat setuju. Lalu S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, untuk pernyataan ini kalian langsung aja di checklist di kolom yang sesuai dengan diri kita masing-masing ya. Misalkan Ibu kasih contoh yang pertama. Dengan memahami larangan pergaulan bebas dan zina, maka saya sadar untuk selalu berusaha menjauhinya. Yang kedua, saya akan istiqomah untuk menutup dan menjaga aurat agar terhindar dari perbuatan zina. Itu langsung aja teman-teman checklist nih. Kalau misalkan nomor 1, oh sangat setuju, di checklist di poin yang pertama, sangat setuju. Oke, bisa dipahamin ya? Oke. Nah, terus yang kedua itu ada aspek pengetahuan. Jadi di sini ada soalnya, ada 5 soal. Langsung aja kalian jawab ya. Pertama nih, apakah yang kalian ketahui tentang perbuatan zina? Dan jelaskan dan berikan 1 contohnya. Jadi jelasin dulu nih, apa sih yang menurut teman-teman tuh yang tadi udah Ibu jelaskan. Lalu berikan 1 contohnya. Ya. Terus yang ketiga, di sini ada ayat Al-Qur'an yang tadi sudah sama-sama kita bacakan mengenai Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Jadi, untuk soal yang ketiga itu, baca dan hafalkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak atau Ibu guru. Nah, jadi yang poin ketiga mengenai aspek keterampilan itu teman-teman diminta untuk membacakan dan menghafalkannya dengan fasih ya. Kita dibaca teman-teman, terus dihafalkan beserta di sini ada ayatnya udah Ibu cantumkan ya. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Oke? Nah, jadi itu untuk tugasnya ya. Tugasnya itu yang tadi sudah Ibu jelaskan, oke? Silakan tugasnya itu dikerjakan. Untuk waktunya nanti akan kita bahas ya. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. 20 menit cukup ya. Jadi nanti sisanya itu untuk membahas.
berisi sesuai dengan kemampuan kalian aja ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan. Oke, sudah 20 menit ya. Nah, jadi nanti yang tentang aspek keterampilan itu teman-teman bacakan di depan ibu ya. Nanti akan ibu nilai. Lalu untuk sisanya itu langsung aja dikumpulkan nanti akan ibu periksa ya. Oke, kita mulai ke aspek keterampilan mengenai hafalan itu. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Ibu panggil ya satu-satu namanya. Mau sesuai apa nih? Sesuai absen atau dari absen bawah atau dari atas nih? Absen bawah ya. Oke. Silakan dari absen bawah ya. Zani. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sudah disetorkan kecuali yang tidak masuk untuk hari ini. Nah, nanti bagi temennya yang nggak masuk, tolong diberitahukan ya mengenai tugasnya. Oke? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, nanti anak-anak di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ibadah kurban ya. Apalagi sebentar lagi nih, itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah ya. Kalau di tanggal kalender ini kan sekarang hari Senin, berarti di Senin pekan berikutnya ya. Iya. Nah, berarti Senin pekan berikutnya kita libur tuh ya. Berarti nanti kita bahas lagi di Senin berikutnya lagi. Nah, di Senin depan itu kan ada libur Idul Adha. Jangan lupa nih teman-teman. Ayo, di sini ada yang mau berkurban? Mengorbankan perasaan. Aduh, berkurban bukan mengorbankan perasaan ya. Aduh, anak-anak ibu kacau ya. Oh, ada kamu ya, Masya Allah. Tuh temennya ada yang mau berkurban, nanti minta dagingnya ya. Jangan lupa sisain buat ibu ya. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa sih. Oke anak-anak, jadi nanti di pekan berikutnya kita akan membahas mengenai ibadah kurban. Nanti akan dijelaskan nih mulai dari ibadah kurbannya seperti apa, terus bagaimana pembagiannya, hewan yang harus dikurbankan, dan yang lain-lain ya. Boleh teman-teman disimak nih nanti minggu depan yang mau melihat nih prosesnya, itu boleh nanti di pekan berikutnya kita akan membahas ya mengenai ibadah kurban. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini
kita cukupkan ya. Ada yang mau bertanya untuk pertemuan hari ini mengenai materi yang udah tadi Ibu sampaikan? Oke, cukup ya. Berarti sudah pada paham. Tinggal diamalkan ya, betul? Iya, jadi tinggal diamalkan aja nih. Tadi kan udah Ibu jelasin tuh dari mulai pengertiannya, ayat-ayat Al-Qur'annya, hadisnya, larangannya, hukumannya, dan gimana cara membiasakan sikap kita, caranya berperilaku supaya kita menghindari hal tersebut ya. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Mohon dimaafkan ya, karena namanya manusia itu pasti ada salahnya. Betul ya. Cukup sekian pembelajaran materi pada hari ini mengenai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Ibu Novia. Ibu cukupkan. Ibu pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Abis ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, ada tadi gurunya ya. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Siap? Oke.